Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita mengupload file artikel yang akan kita masukkan ke jurnal JOFLER ya, Journal of Foreign Language and Education. Pertama-tama, kalau kita tidak tahu situsnya, kita ketik saja dulu di sini, buka mesin pencari Google ya. Kemudian kita mengetik JOFLER, ya, tulisannya seperti ini, JOFLER ya, JOFLER, Unismu Palu. Nah, kemudian kita enter. Baik, nah di sini sudah ada Journal of Foreign Language and Educational Research. Yang ini yang dimaksudkan. Oke, maka kita klik. Ya, kita menunggu sedikit. Ya, ini akan lebih cepat. Ya, kita masuk ke yang langsung login ya. Sini login Journal of Foreign Language and Educational Research Unismu Palu. Maka yang ini kita klik. Oke, ini masuk langsung ke halaman untuk login. Nah, kita masukkan dulu akun Anda yang sudah dibuat. Oke, kita coba login di sini ya. Baik, ini halaman yang terbuka. Lalu apa yang kita lakukan adalah mengklik New Submission. Ya, ini berarti kita akan mengupload artikel baru untuk kemudian akan diterima atau ditolak oleh redaksi. Oleh pihak penerbit. Nah, setelah terbuka seperti ini, yang kita lakukan adalah mengklik semua bagian ini, tapi Anda juga harus tahu apa maksudnya ini. Ini dikatakan bahwa the submission has not been previously published, artinya sebelumnya artikel yang Anda upload itu sebelumnya tidak pernah dipublish atau dimasukkan ke jurnal yang lain. Kemudian the submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, ETF, atau Word Perfect Document File Format. Artinya ini harus dalam file yang bisa diedit, yang direkomendasikan di sini yang Microsoft Word ya. Kemudian jika ada URL-nya harus disediakan itu jika ada, jika tidak ada tidak apa-apa. The text is single spaced ya. Use 12-point approach, ini sesuai dengan apa yang diberikan pada format artikel yang ada di jurnal ini. Kemudian ini bibliografinya meminta apa yang sudah diatur dalamnya ya, sesuai, artinya artikel yang Anda buat sudah harus sesuai dulu tampilannya, boleh mengambil contoh atau mengambil format di dalam halaman jurnal ini. Lalu yang terakhir adalah jika dimasukkan, maka reviewnya atau bentuk reviewnya akan dalam blind review, artinya tidak menggunakan nama. Maka kita centang ini semua, boleh kita memberikan komen atau misalnya apa yang good morning editor, I send you, itu boleh tidak juga ya. Lalu kita centang yes, kemudian save and continue. Baik, setelah masuk di sini, maka yang kita lakukan adalah memilih apa yang akan kita kirim. Di sini yang kita pilih adalah artikel text ya. Jadi sini ada yang lain-lain, ini adalah materi tambahan misalnya. Tapi yang kita pilih yang pertama adalah artikel text. Jika Anda ingin menambahkan, maka boleh kita tambahkan research instrument dan lain-lain. Nah, ini kita pilih artikel text, upload file. Nah, kita upload file ya. Yang akan membuka ke halaman di mana artikel Anda tersedia. Kita lihat di sini. Saya coba masukkan dulu. Di sini kita ambil yang sudah pernah diterbitkan, tapi untuk sementara saja dulu kita ambil filenya. Baik, dia mengupload. Kita kalau mau ganti misalnya keliru, maka kita boleh change file. Kalau tidak, kita klik lagi continue. Jika sudah continue, di sini nama filenya ya,
kita mau namai apa silahkan. Lalu kita continue lagi. Oke, jika ada yang ingin ditambahkan maka boleh ditambahkan. Jika tidak maka selesai. Tapi saya lihat dulu sepertinya ada yang terlewat. Oh ya, oke. Tadi sudah selesai ya atau belum terjadi, kita kembali upload file tadi. Bentar, kita pilih kembali ya, saya hanya mengulang saja. Jadi tadi karena saya ganti ininya jadi terlewat. Oke, lalu kita continue. Ini tidak, jika namanya ingin diganti silakan, kalau tidak perlu. Ini continue. Lalu ada yang ingin tambahkan, jika tidak ada maka tidak perlu, kita complete. Baik, jika sudah komplit, yang kita lakukan adalah save and continue. Baik, di sini yang kita masukkan adalah judul. Judulnya apa? Oke, misalnya kita memasukkan review, for example. Oke, kita taruh sini. Misalnya ini. Oke, ini hanya misal saja. Atau saya ganti deh. Review of students strategy in teaching speaking, for example. Subtitle ini kalau ada judul kecil di bawahnya boleh dimasukkan, kalau tidak ada tidak masalah. Oke, ini boleh di sebelah sini ya. Ya, graphics ya, kita taruh di sini saja. Ya, jika sudah, lalu abstraknya kita masukkan di sini. Abstrak dari file kita tadi ya, di copy saja. Misal untuk sementara saya memberikan contoh, saya tulis saja di sini abstrak. Oke, abstrak. Ya, tapi yang kalian lakukan adalah mengcopy paste file abstraknya, atau saya copy saja supaya tidak keliru nanti. Saya buka dulu, saya ambil dulu abstraknya. Baik, sini saya paste abstraknya ya, yang tadi. Oke, lalu kita add contributor. Jadi add contributor ini berarti siapa saja yang menjadi penulis di dalam artikel Anda. Ya, saya contohkan di sini. Tadi yang pertama sudah ya, nama kalian sudah ada. Nah, misalnya di sini nama, oke. Baik. Ini salutation, Mrs. atau Mr. atau Miss, kita tinggal pilih saja. Ya, kita taruh Miss saja. Lalu kontaknya, oke, silakan masukkan email dari author yang akan kalian masukkan ini. Lalu negaranya kita pilih Indonesia, ya. User detailnya, jika ada yang harus dicantumkan maka dicantumkan, ORCID-nya juga ada, jadi silakan bertanya kepada setiap author yang tercantum di dalam artikel Anda, homepage URL-nya atau ORCID ID-nya. Lalu affiliation silakan taruh tempat bekerjanya di sini. Oke, Universitas Muhammadiyah Palu. Ya, bio-nya ini boleh diisi, boleh tidak. Lalu role-nya sebagai apa? Sebagai author atau sebagai translator. Nah, kalau ini harusnya sebagai author juga ya. Lalu sebagai author, include this contributor in the browse list, yes. Ya, kemudian principal contact for editorial correspondence. Nah, bagian yang ini harus kalian perhatikan. Jika yang menjadi yang akan dipajang adalah email list kalian, maka yang ini tidak perlu dicentang. Tapi jika author yang satu lagi yang menjadi principal contact untuk dikontak ketika ada pertanyaan mengenai penelitian Anda, maka berarti kontak ini di kotak ini dicentang. Oke, di sini saya contohkan untuk dicentang. Lalu kita save. Nah, sudah ada dua, ya, sudah ada dua di sini. Kalau misalnya seperti ada kesalahan, karena di sini misalnya yang nampak hanya
miss saja ya. Ini padahal dia minta tadi tambahkan ini, boleh kita klik edit. Lalu misalnya di sini kita tulis. Oke, ya. Lalu save. Ini akan tampak seperti ini. Ya. Sari Wulandari, kemudian Vika Omolu. Nah, jika tidak ingin seperti ini nama lengkapnya saja, ini boleh kita hapus. Ya, revert public name, makanya dia bilang sebaiknya nama umumnya. Kita lihat apabila kita tidak cantumkan akan tampilnya menjadi nama lengkapnya. Oke. Nah, ini sudah terlihat di sini. Jika ingin menambah penulis lagi, misal dalam artikel Anda ada 3 orang penulis atau lebih, maka Anda tinggal menambahkan add contributor. Lalu menentukan siapa yang menjadi penulis utama. Misal yang menjadi penulis utama adalah Fikriani, bukan Sari Wulandari, atau sebaliknya. Jika Sari Wulandari, maka order ini sudah sesuai urutan ini. Artinya nama yang akan muncul duluan adalah nama Sari Wulandari, baru nama Fikriani. Tapi jika yang menjadi penulis pertama adalah Fikriani, maka ordernya boleh kita ganti. Ya, kita naikkan, oke. Lalu kita klik done. Baik, jika seperti ini maka sudah terganti sehingga penulis utamanya menjadi Fikriani Aminan Omolu. Oke, jika sudah selesai sampai di sini kita save and continue. Nah, jika sudah sampai save and continue artinya sudah finish, kita klik finish submission. Oke, are you sure you wish to submit this article to the journal? Kita klik OK. Ya. Jika sudah selesai, ini kita abaikan, ini masalah yang muncul karena ada upgrade page jomnya ya. Ini sudah. Oke, ini sudah sampai di sini, maka kita tinggal menunggu apakah jurnal kita ada perbaikan atau tidak, nanti akan diberitahu oleh redaktor. Oke, terima kasih. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.